Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat, kita masih di Summit Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mengapa Allah tidak mengizinkan manusia memutar ulang waktu. Kenapa? Sudah dibahas satu persatu ya. Ada tayangan lagi yang mau aku kasih lihat nih. Menyesal akan masa lalu. Kita lihat tayangannya silakan. Ya Allah. Bagus ini. Bocil curhatnya dalam juga ya. Masih SD udah menyesali masa lalu Gitu ya. Jadi lebih baik ke depannya. Bagus nih, insya Allah ke depannya. Wah, Masya Allah, dia orang hebat nih. Ustadz Syam, lanjut lagi ya Ustadz. Kenapa nih Allah nggak mengizinkan manusia untuk memutar waktu tuh biar manusia tuh nggak tenggelam, gagal move on aja, mikir kegagalan penyesalan masa lalu aja gitu Ustadz. Bener gak sih kayak gitu? Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mas Soni, Tabi Umma Waki, Ustadz Maulana, para alim ulama yang belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da aqul a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Pemandangan yang sangat mengerikan ketika ternyata orang-orang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang pernah dia lakukan di atas muka bumi ini, lalu mereka menyesal sekali dan berdoa meminta kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami telah melihat dengan mata kepala sendiri, wa sami'na, kami telah mendengar dengan nyata, farji'na, maka kembalikan kami ke dunia, na'amal salihah, untuk beramal soleh, namun tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Maka subhanallah, Al-Quran itu sebagai basyira wa nadhira, berita gembira dan juga peringatan. Kenapa? Karena sebenarnya diri kita dari masa depan sudah ada. Di mana? Di dalam Al-Quran. Bisa jadi diri kita adalah yang selamat, atau bisa jadi diri kita adalah yang celaka, tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi kalau ada masa lalu, jangan bikin gagal move on, harus move on. Engkau tidak akan bisa merubah masa lalu, tapi engkau bisa bercermin dari masa lalu. Ibu-ibu waktu pengantin baru masak sayur asam, ternyata kagak asam. Besok masih begitukah masakannya? Tentu tidak, karena dia belajar dari sayur asam yang kemarin. Ternyata dia masak keasinan. Apakah besok asin lagi? Tentu tidak. Dia belajar yang kemarin. Oh, terlalu banyak garamnya kemarin, hari ini kurangi garamnya. Maka banyak orang yang belajar dari masa lalunya, bukan gagal move on dari masa lalu. Banyak orang-orang ketika bikin kopi, oh kemarin ini kurang manis, subhanallah suami saya tidak senang dengan rasa kopi yang ini, maka besok dia ubah cara bikin kopinya. Maka ini namanya orang tidak bisa merubah kopi yang kemarin, tapi bisa bercermin dari kesalahan yang kemarin. Sehingga masa lalu bukan membuat seseorang gagal move on, tapi masa lalu itu untuk sebagai pelajaran. Lihat para salafus soleh, sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in, ada yang diberikan keutamaan karena Islam semua, Islam dari lahir. Tapi tidak sedikit juga yang ternyata awalnya memusuhi Nabi, awalnya benci Nabi, benci Islam, tapi akhirnya menjadi orang yang sangat mencintai Islam. Salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, suka iri sama Abu Bakar, suka iri sama Ali. Karena kata Umar, kalian tidak pernah benci Islam, saya pernah benci sekali sama Rasulullah, tapi hari ini saya menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah. Syal, berarti bukan ngerengek pengen balik ke masa lalu, tapi belajar dari masa lalu. Belajar gitu, dong, bercermin dari masa lalu. Syal, terima kasih Ustadz Syam. Tepuk tangannya dong. Tuh dengar kata Ustadz Syam, jangan sampai gagal move on, hidup gak keurus. Move on aja, biar Allah yang urus nanti ya. Masya Allah. Terima kasih. Lanjut ya, lanjut. Selanjutnya. Bener gak nih alasan Allah itu gak bisa, gak ngasih kesempatan manusia untuk memutar balik waktu itu? Karena Allah mau ngasih reward kepada orang yang udah berdarah-darah menggapai cita-citanya. Akhirnya dikasih kebahagiaan sama Allah. Karena takutnya kalau diputar lagi masa lalu, malah makin terpuruk gitu jadinya. Coba kita dengarkan tausiah dari Ustazah Oki. Silakan Ustazah. Ya Ibu,
Saya mau tanya sama ibu-ibu semua di sini. Semuanya kelihatan cantik-cantik, happy-happy, bahagia luar biasa. Tapi ujian hidupnya juga Masya Allah luar biasa. Kita banyak mengeluarkan air mata, kita punya kesedihan kita masing-masing, betul? Kalau kita belajar dari kisah-kisah para orang-orang saleh, para nabi, semua punya kisah perjuangannya masing-masing. Dan apakah selalu dan selamanya kita menangis? Apakah hujan badai itu selamanya? Setelah hujan badai biasanya ada pelangi. Ya nggak ibu-ibu semua. Nggak ada orang yang menangis, yang sedih, yang terpuruk terus menerus, nggak ada. Karena roda itu berputar, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Oleh karena itu waktu harus terus berjalan. Karena waktulah yang mengobati luka, waktulah yang memberikan berbagai macam pelajaran kehidupan kepada diri kita. Coba kita ingat-ingat deh, ternyata nasib kita nggak sedih-sedih banget kok dibandingkan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam sudah diuji sakit parah, anaknya dikatakan 12 orang meninggal dunia, hartanya semua habis, ibarat kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 83 mengatakan, Anni masaniyat duru anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa penyakit, tapi engkaulah yang penyayang dari semua penyayang. Lihat, bayangkan kalau waktu itu nggak berjalan, sedih terus. Tapi waktu berjalan sehingga dalam surah Al-Anbiya 84 dikatakan bahwa Allah rubah dari kesedihan itu akibat kesabarannya, akibat husnudzonnya, prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat tawakal 'ala Allah. Kita kalau bersandar pada diri sendiri nggak kuat. Tapi kalau kita bersandar kepada yang maha kuat, kita akan kuat. Betul nggak ibu-ibu semua? Betul. Kata Nabi Ayub alaihissalam, malu ngeluh-ngeluh. Kemarin puluhan tahun dikasih bahagia, dikasih sedihnya baru beberapa tahun. Jadi malu kalau ngeluh. Waktu harus terus berjalan karena setelah hujan badai, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Ayub kesembuhan. Kemudian istrinya tiap tahun hamil kembar, Bu. Maka dilipat gandakan jumlah anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian hartanya dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam kehidupan kita. Waktu terus berjalan karena Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pelajaran dan berbagai macam pahala atas kesabaran kita. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam menjadi orang-orang yang solih. Sabar dalam menjalani ketaatan. Jadi orang taat, jadi orang soleh susah enggak teman-teman semua? Susah. Sabar untuk tidak mengulangi kemaksiatan atau berhenti dari kemaksiatan. Dan sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Dan pahala bagi orang-orang yang sabar nanti di ujungnya adalah para malaikat-malaikat akan menyambut kita dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Silakan masuk syurga. Yang di dalam syurga ini enggak ada air mata lagi, enggak ada luka lagi, enggak ada sedih lagi. Engkau bahagia abadi selama-lamanya, selesai perjuanganmu dan kesedihanmu di dunia, insya Allah. Masya Allah, tepuk tangannya dong untuk Ustazah Oki. Terima kasih Ustazah. Setuju ya sama Ustazah Oki ya? Waktu terus berjalan karena Allah ngasih pelajaran sampai akhirnya nanti dapat kebahagiaan. Gak kompak kebahagiaan. Gitu dong. Kayaknya banyak masalah, kayaknya harus curhat lagi. Curhat lagi deh. Yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh angkat tangannya. Slogan-slogannya Ustaz Oki ketawa-ketawa. Karena nggak apal. Aku lihat yang banyak masalah ibu. Iya bu, benar. Coba ikut saya bu, sini. Ustaz Maulana izin, Ustaz Syam izin. Izin. Ini bu. Bu kejauhan bu. Ya udah gak apa-apa Mana, deh, Ibu? saya kesini deh. Kita jagain. Ya udah kita jagain. Coba kasih salam dulu, nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saudah dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, Banjarsari Wetan, Purwokerto. Tepuk tangan Tepuk dulu tangan dong. Ibu siapa? Ibu Sorga. Ibu Saudah. 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 Saudah ya. Surhat dong Ustaz. Iya, Iya. benar, Bu. Ini masalah anak saya, boleh dikatakan masuk ke lembah hitam lah. Oke. Ya. Jadi kalau pulang nggak tahu habis main, habis kerja, dia suka mabuk. Oke. Kemarin kan bapaknya sakit keras, kena cancer ya. Bapaknya udah pesen, udah nak, yang udah, sekarang kamu harus taubat, harus ibadah yang benar, kata bapak. Gitu. Lah kemarin kayak gitu lagi, kan udah 5 bulan meninggalnya bapaknya. Oke. Ya gitu lagi. Jadi saya ngomong, dia ngomong kayak gini Ustadz,
iya ma, aku salah, aku berdosa, aku salah sama mama. Seharusnya saya yang meninggal, jangan bapak yang meninggal. Oh, ngomongnya kayak gitu. Iya. Oke. Terus dia, gimana ya ma, aku mau direhab, apa mau Oke. ya gitu. Jadi bagaimana solusinya? Solusi menyikapi anak yang putus asa Iya. karena meninggal orang tuanya, Iya. gara-gara dia merasa berdosa, Iya, gara-gara dia betul. menyebabkan orang tuanya Iya, meninggal. iya betul. Ya apalagi dia punya masalah masa lalunya dengan dia menggunakan sesuatu yang harusnya tidak Iya, digunakan. gitu iya, ya. iya. Sebenarnya udah ditanyain dulu sama anaknya tadi ya maunya gimana gitu. Ya dia maunya direhab. Maunya Dia mau, Masya Iya. Allah, baguslah. Tapi kayak gini Ustaz, Hmm. mau saya kalau dimasukin ke pondok aja gimana? Untuk pesantren. Oh, Iya, jadi itu antara baiknya- rehab atau pondok baiknya pesantren. bagaimana Oh, ya? Baiknya bagaimana, rehab Iya. atau pondok pesantren? Iya, Sama iya, Ustaz iya. Syam dulu deh, Ustaz Syam. Masukin pondok pesantren yang ada rehabnya. Iya. Tempatnya Dokter Aisyah Dahlan. Oh. Dokter Aisyah Dahlan itu pesantren tapi rehab juga. Nah, jadi memang ada ahlinya di situ, Bu. Kita nggak bisa menghilangkan itu dengan kitab. Nggak bisa kita baca kitab tiba-tiba hilang itu pengaruhnya. Oh, gitu. Memang ada ahlinya untuk Iya. merehabilitasi hal-hal demikian. Iya. Jadi saya setuju dengan anak tersebut, mumpung dia mau direhab. Iya. Maka masukin rehab, pondok pesantren, nanti urusan belakangan. Karena ndak mesti di pondok pesantren baru dia belajar agama. Bagus di pondok pesantren, tapi memang ada ahlinya, ada kotak-kotak khususnya, kamar-kamar khususnya untuk rehab tadi yang disebutkan. Kemudian ada yang mengatakan dia putus asa, dia pengen meninggal aja. Subhanallah, kayak banyak pahala aja. Pengen cepat-cepat meninggal. Nggak boleh. Mendingan saya aja daripada Jangan. bapak yang meninggal Jangan kayak gantiin gitu. bapaknya, kesannya Iya. Itu namanya orang kepedean merasa diri udah pasti selamat di akhirat. Kalau masih dikasih kesempatan hidup sama Allah, berarti masih ada dosamu yang perlu kau tobatkan. Jangan minta mati dulu. Kalau masih dikasih hidup sama Allah, berarti masih banyak ibadah yang perlu kau kejar. Jangan minta mati dulu. Maka kejarlah ibadah, kejarlah memperbaiki amalan. Karena nanti dilihat, ya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus kualitas amalnya. Mungkin amalnya sedikit, tapi bagus kualitasnya. Maka perbaiki kualitas amal. Kalau Allah masih kasih kita hidup, maka kesempatan memperbaiki amal. Kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang dikit-dikit pengen mati, itu orang terlalu kepedean, berasa selamat banget nanti di akhirat kali. Maka subhanallah, mintalah sama Allah dimudahkan. Ibu, jangan lupa doain anaknya, Bu. Ibu punya senjata yang terbaik. Apa itu? Doa mustajab seorang ibu ke anak. Itu adalah permintaan yang menembus langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penghalangnya. Kalau perlu didoain secara langsung di hadapannya sambil mencintai air mata. Subhanallah, dipeluk anaknya. Coba mungkin ibunya mau nyampein apa nanti ke anaknya bingung kali Ustaz. Harusnya gimana Ustaz? Jadi gini. Kasih tahu Ustaz. Kata Imam Al-Ghazali, tobat itu isinya 3. Apa itu? Harus ada ilmu di dalamnya. Jadi kenapa ada orang bisa bertobat? Karena tahu bahwa kalau saya melakukan ini ada ancamannya, ada bahayanya. Kenapa orang berbuat dosa dan dia tidak tobat-tobat? Karena dia tidak pelajari ilmunya. Itu yang pertama. Kemudian apa? Keadaan. Jadi anak ibu ini sudah mendapatkan hidayah, tinggal bagaimana diarahkan. Jadi keadaannya. Yang ketiga, apalagi adalah perbuatannya. Harus ada aksi. Aku tobat. Tapi dia tidak salah sunnah tobat. Tapi dia tidak meninggalkan dosa itu. Nah, rehab yang dimaksud Ustaz Sam itu bagus. Kenapa? Karena dia berada dalam lingkungan yang betul-betul mau berobat semua. Jadi berobat dulu baru diisi. 1, 2, 3. Berobat Dulu baru diisi. Oke, ya, Bu. Semangat. Semangat Ibu. Pokoknya kekuatan anak ibu ada di ibu. Ibunya tetap semangat ya. Doain semuanya ya. Alhamdulillah. Terima Jangan kasih. kemana-mana. Iya terima kasih. Assalamualaikum juga, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Islam itu indah. Jamaah ho jamaah. Alhamdulillah.